Halo pecinta Stikers Health Education, senang sekali dengan saya Timotius Noval bisa menjumpai Anda untuk mengantarkan informasi kebijakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya memprogramkan KKN tematik untuk memperankan mahasiswa membantu mengatasi kekurangan guru di daerah terpencil dan mendorong perguruan tinggi swasta mensukseskan program penyiapan sumber daya manusia cerdas, sehat, dan produktif di Papua Barat Daya. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya memprogramkan kuliah kerja nyata tematik untuk memerankan mahasiswa, membantu mengatasi kekurangan guru, sekaligus menginspirasi OPD teknis lainnya melakukan hal yang sama sesuai bidangnya masing-masing. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya Adolf Kambuaya SAMIC membenarkan program KKM tematik telah dikomunikasikan dengan Universitas Swasta Papua Barat Daya yang punya program studi keguruan dan berharap OPD lain bisa melakukan hal yang sama sesuai bidangnya untuk mensukseskan program cerdas, sehat, dan produktif Pemda Papua Barat Daya. Kami akan melakukan KKN tematik, jadi kita akan cari daerah yang angka buta hurufnya sangat tinggi, kita masuk di situ. Jadi mahasiswa bisa diwajibkan selama 1 bulan itu bisa mampu membuat warga masyarakat di situ bisa tahu baca, tahu tulis, ya. Minimal 1 orang bisa membuat 5 orang atau 10 orang tahu baca atau tahu tulis. Nah, seperti itu. Jadi itu yang maksud saya KKN tematik itu seperti itu. Nah, mereka juga bisa kita terjunkan ke sekolah-sekolah yang ada di kampung-kampung, yang guru-gurunya, guru SD-nya hanya 2 orang, 3 orang, mereka bisa membantu mengajar di situ selama 2 bulan, 3 bulan. Dan nanti kami dari OPD yang bidang tugasnya di situ, kami akan membackup misalnya soal BAMA, soal apa itu kami akan bantu mereka transportasi pulang pergi sehingga mereka bisa mengajar di situ. Kita lihat kalau bagus dan berkembang terus, ya itulah bisa kita lakukan. Sebab hari ini kita bicara guru ini kan harus hanya tunggu formasi pun juga tidak diangkat sampai terlalu banyak. Misalnya satu kabupaten atau satu provinsi itu hanya berapa saja, jadi tidak terpenuhi di semua sekolah. Jadi ini tujuan KKN tematik yang saya maksudkan ini, kita akan mendata sekolah-sekolah yang memang guru SD-nya hanya 2 orang, 3 orang, ya kita terjunkan mereka ini bisa masuk mengajar di situ selama 3 bulan baru ditarik kembali. Sebagai tulang punggung penyiapan sumber daya manusia unggul menuju Indonesia Emas 2045, perguruan tinggi menurut Kadis Adolf Kambuaya perlu dilibatkan untuk berkolaborasi dengan Pemda mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga berharap OPD teknis berinovasi mengatasi keterbatasan anggaran di bidangnya masing-masing. Kebijakan Pemda Papua Barat Daya ini diakui Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Papua Barat Daya Adolf Kambuaya SAMSI, bertujuan memperkuat peran lembaga mengatasi beban operasional, mengembangkan kualitas alumni menghadapi tantangan dunia kerja. Selengkapnya akan dijelaskan dalam wawancara berikut dengan Bapak Poli Kebulan. Pak Adolf, apa tujuan akhir dari dinas yang Anda pimpin menghibahkan dana otsus untuk perguruan tinggi swasta di Papua Barat Daya? Ya, baik, terima kasih. Di dalam Undang-Undang Otsus PP 106 juga mengatakan bahwa dana Otsus diarahkan kepada penerima manfaat orang asli Papua. Nah, orang asli Papua yang mengikuti pendidikan ini ada di berbagai jenjang dan jenis pendidikan. Nah, di perguruan tinggi bukan merupakan kewenangan pemerintah daerah atau pemerintah provinsi, tapi karena kita melihat bahwa yang mengikuti perkuliahan di berbagai perguruan tinggi swasta yang ada di tanah Papua dan secara khusus kita di Papua Barat Daya, dan lebih khusus lagi kemarin kita melaksanakan
dan bukan kuliah perdana untuk mahasiswa STIKES, itu kan banyak orang Papua ada di situ. Nah, bukan di STIKES sendiri, di UNAMIN, Unimuda, Victory, di mana-mana itu orang Papua yang termasuk golongan ekonomi lemah itu ada di situ semua. Nah, bagaimana pemerintah mau menonton itu? Sehingga pemerintah melalui suatu kebijakan khusus yang dilakukan untuk bagaimana memperkuat perguruan tinggi swasta yang ada di Papua Barat Daya ini. Nah, cara memperkuatnya pemerintah memberikan hibah kepada perguruan tinggi itu, Pak. Kebanyakan diberikan hibah-hibah. Dengan hibah-hibah itu kita harapkan pihak perguruan tinggi, pengurus atau pimpinan perguruan tinggi bisa memanfaatkan dana-dana hibah yang diberikan oleh pemerintah ini untuk bisa melakukan pengembangan kampus, bisa menyiapkan lab, bisa pengadaan komputer, bisa membangun ruangan atau apa saja yang untuk kepentingan kampus itu bisa berkembang sehingga anak-anak Papua yang kuliah di situ mereka bisa kuliah dengan baik, tenang dan seterusnya. Kalau kita tidak membantu seperti itu, ya kita tidak membantu seperti itu, maka perguruan tinggi terus minta kepada mahasiswa ini harus bayar SPP baru bisa kuliah, harus bayar uang ujian baru bisa ikut ujian, harus bayar uang KKN baru bisa KKN, harus bayar uang wisuda baru bisa wisuda. Jadi ini banyak seperti itu. Mengapa diorientasikan saja kepada lembaga, bukan kepada mahasiswa? Padahal banyak yang DO mahasiswa akibat tidak punya uang kuliah dan lainnya. Kita melihat di berbagai perguruan tinggi swasta yang ada ini, anak-anak Papua ini banyak. Sehingga kalau kita memberikan bantuan biaya studi kepada mahasiswa ini, pemerintah punya kemampuan terbatas. Ya, sehingga kita lebih baik membantu perguruan lembaganya saja. Kita memperkuat lembaga supaya lembaga itu nanti di situ ada semacam toleransi begitu kepada siswa-siswa orang asli Papua, mahasiswa asli Papua yang kuliah di situ ya mungkin belum bayar SPP bisa diberikan kesempatan untuk ikut dulu, nanti ada biaya baru mereka bisa bayar. Ya, tapi kalau di perguruan tinggi negeri kan lain, kita harus bayar uang semester dulu baru kita bisa kuliah, kalau tidak kita cuti. Nah, tapi kita lihat yang di perguruan tinggi swasta ini banyak memberikan dispensasi kepada putra-putri asli Papua yang ikut pendidikan itu mereka sekolah. Ya karena itulah yang tadi saya sampaikan, Pemda biasanya memberikan hibah itu ya pertimbangan-pertimbangan yang secara implisit ada di situ. Apa yang diharapkan dari tujuan diberikan hibah Pemda kepada perguruan tinggi, terutama dalam menjawab tantangan dunia kerja yang menuntut soft skill pekerja meraih pasar kerja? Tuntutan globalisasi sekarang ini kan ya yang pertama Haiti kita harus kuasai, kita harus menguasai Haiti. Yang kedua kita harus menguasai bahasa. Nanti dengan sendirinya kita kuasai bahasa, kita kuasai Haiti, ya kita bisa kuasai dunia ini. Kalau tidak percuma. Jadi kampus-kampus harus bisa kampus-kampus harus membaca peluang itu. Selain mereka mengejar ilmu sesuai disiplin ilmu yang ada di dalam, tapi ilmu-ilmu yang tadi saya sampaikan ini harus dimiliki oleh mahasiswa hari ini. Jadi mahasiswa hari ini dituntut untuk harus menguasai Haiti. Mahasiswa hari ini harus dituntut, mereka harus menguasai bahasa Inggris, bahasa asing mereka harus kuasai. Sebab cara untuk kita bisa belajar ini kan bisa mentransfer ilmu dari tempat-tempat lain untuk kita bisa kembangkan di sini. Ya, saya pikir. Jadi kecerdasan itu dituntut dari tidak hanya IQ tetapi keterampilan. Kecerdasan itu dituntut dari ini keterampilan. Percuma aja kalau kita hanya kejar ijazahnya kita pegang tapi keterampilan tidak ada. Ya. Hari ini kenyataan ini saya mau sampaikan. Hari ini banyak ASN yang saya tidak tahu lulusannya dari mana,
Tapi mereka ini semua sarjana. Kesulitan besar ada di situ. Apa Secara kesulitan? IT itu mereka tidak bisa di kantor-kantor itu. Jadi di kantor-kantor hari ini kita lihat yang ada di dalam itu ada pegawai, ASN, terus di situ ada honorer. Nah honorer ini yang dimanfaatkan untuk mereka bisa kerja di kantor. Pegawai-pegawai ini rata-rata datang dulu pangku tangan saya di kantor. Mereka tidak tahu komputer, ya tidak tahu mengoperasikan komputer, tidak tahu mengetik. Ya, seperti ini. Jadi inilah yang saya sampaikan, keterampilan ini di kampus juga harus siapkan. Jadi mata kuliah komputer itu wajib bisa diajarkan 2 semester supaya mahasiswa ini benar-benar menguasai. Oke. Kalau tidak nanti mereka keluar biar bawa sertifikat S1, S2. Tapi kalau pemahaman atau kemampuan untuk mengoperasikan komputer dan semua tidak ada, percuma. Oke. Percuma. Oke. Saya sebagai user, saya sudah buktikan. Terima kasih Pak Kadis sudah berbagi di Stikers Health Education Dialog. Demikian info Stikers Health Education yang saya hadirkan untuk Anda hari ini. Sampai jumpa lagi. Terima kasih sudah menyaksikan.